semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Lestari, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi blended learning pada materi penyajian data kelas 7 SMP. Selamat menyaksikan. Puas terbentang, saujana memandang negeri Melayu, bumi bertua. Pusat ke bunda, tanah bermarwah. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menyajikan serta menafsirkan data yang berbentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran dengan benar. Nah, dalam subbab ini kita akan mempelajari cara menyajikan dan menafsirkan data berbentuk tabel. Yang pertama itu kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai apa itu data, lalu bagaimana menyajikan dan menafsirkan data berbentuk tabel. Yang pertama, data. Data itu merupakan informasi yang dikumpulkan yang biasanya berbentuk dalam bilangan, lalu dikumpulkan dalam bentuk tabel dan diolah dalam bentuk diagram. Nah, ada 3 cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang pertama itu bisa melalui wawancara atau interview. Cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua itu kuesioner atau angket, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Serta yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, berdasarkan cara memperoleh data terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Apa itu data primer? Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Nah, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Data banyaknya siswa SMP dalam suatu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Serta data banyaknya penduduk pada suatu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Yang kedua itu menyajikan dan menafsirkan data berbentuk tabel. Nah, dalam menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel ini ada 4. Yang pertama itu tabel baris dan kolom, lalu tabel kontingens, lalu tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir itu ada tabel frekuensi kumulatif. Tabel baris dan kolom, yaitu tabel yang terdiri atas beberapa baris dan juga satu kolom. Nah, ini dia. Yang sebelah sini ini disebut sebagai baris tabel. Yang ini, yang ke bawah ini 1, 2, 3, 4 ini disebut sebagai kolom tabel. Jadi baris itu yang ini yang sejajar dengan sumbu X, kolom itu yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ini disebut dengan judul tabel, yang ini judul kolom. Nah, ini adalah badan tabel. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi, yaitu terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom. Tabel kontingensi A kali B, berarti artinya terdiri atas A baris dan B kolom.
Nah, lihat contoh di samping ini, yaitu tabel golongan darah siswa kelas 7. Ini merupakan tabel kontingensi 4 kali 2. Artinya, tabel ini memiliki 4 baris dan juga 2 kolom. Yang pertama itu kolom golongan darah, yang kedua itu adalah kolom jenis kelamin. Nah, laki-laki dan perempuan ini merupakan kategorinya, kategori dari variabel si jenis kelamin. Jadi di sini ada 2 variabelnya, ada golongan darah dan juga jenis kelamin. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ini merupakan data, yang ini frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu artinya adalah jumlah. Maksudnya adalah berarti untuk data 40 sampai 49 memiliki frekuensi atau jumlah sebanyak 5. 50 sampai 59 memiliki jumlah 5 sampai seterusnya. Jadi ke jumlah semua frekuensinya ada 33. Yang terakhir adalah tabel frekuensi kumulatif. Apa itu? Frekuensi kumulatif itu merupakan jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai data. Nah, coba kita lihat tabel yang ada di bawah ini. Untuk data kurang dari 67,5 yaitu memiliki frekuensi kumulatifnya kurang dari 2. Dan untuk data kurang dari atau sama dengan 70,5 memiliki frekuensi kumulatif kurang dari 7. Nah, frekuensi kumulatif 7 ini artinya untuk data dari 67,5 sampai 70,5 itu memiliki frekuensi atau jumlah sebanyak 7. Berarti untuk data 70,5 itu dapatnya dari 7 dikurang 2, hasilnya 5. Jadi untuk 70,5 itu ada 5 frekuensinya, ada 5 jumlahnya. Sedangkan frekuensi kumulatif dari 67,5 sampai 70,5 itu sebanyak 7. Begitu juga dengan data dari lebih dari 64,5 itu terdapat 40. Untuk data lebih dari 67,5 ada 38. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu harap anak-anak dapat menyimak dengan baik materi pada hari ini. Oke, halo semuanya. Sudah masuk semua? Sudah bergabung? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Ibu mau tanya, udah ditonton belum video pembelajaran yang Ibu share tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Ardini. Sebenarnya saya masih bingung. Perbedaan dari data primer dan sekunder itu kan berdasarkan sumbernya. Itu tuh apa sih, Bu, perbedaan yang signifikan antara kedua data itu, Bu? Masih. Oke, Ardini. Terima kasih. Coba Lika atau Bunga ada yang bisa jawab nggak pertanyaan dari Ardini? Perbedaan data primer dan sekunder. Ya, silakan Lika. Lika coba jawab ya, Bu. Kalau data primer itu diperoleh langsung dari sumbernya, Bu. Kalau sekunder tidak langsung itu diperoleh, contohnya itu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, Bu. Oke, Lika, bagus sekali. Berarti kamu menyimak ya video yang Ibu bagikan tadi. Ya, jadi gitu Ardini, perbedaannya memang hanya di sumbernya. Jadi kalau primer itu kamu sendiri yang mencari data itu, tapi kalau misalnya sekunder, kamu memperolehnya dari data tempat lain, misalnya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Coba Ibu mau tanya siapa yang bisa jawab. Tadi kan di video itu Ibu ada jelasin 3 cara untuk mengumpulkan data. Coba siapa yang bisa sebutkan ketiga cara itu apa aja? Bunga, Bu. Ingin membantu menjawab. Ya, Mencoba.
Iya, silakan Bunga. Jadi Bu, itu ada 3. Yang pertama bisa lewat wawancara, observasi, sama kuesioner Bu. Ya, benar sekali. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu kita melalui wawancara atau interview. Yang kedua itu kuesioner atau angket. Dan yang terakhir itu melalui observasi atau pengamatan. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum Ibu tutup video sesi diskusi kali ini. Ada yang tahu nggak sih apa maksud dari tabel kontingensi 4x2? Saya Bu. Iya, silakan Ardini. Kalau nggak salah, tabel kontingensi 4x2 itu yang tabelnya itu berisi dari 4 kolom dan 2 baris. Atau 4 baris 2 kolom. Iya, Ardini jangan terbalik ya. 4 baris dan juga 2 kolom. Baiklah, Ibu rasa cukup sesi diskusi kali ini. Dipelajari lagi video yang telah Ibu bagi, yang Ibu share tadi. Setelah Ibu tutup sesi diskusi kali ini, kalian kerjakan kuis yang akan Ibu share melalui Google Form. Dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Baik Bu. Terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Dah. Negeri Melayu, negeri Melayu.